Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Fawaik selaku dosen pengampu dari manajemen pemasaran jasa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Cinema XX1. Boleh di next. Baik, anggota kelompok 7 ada Fahmawati Siti Zubaidah, ada Ahmad Salahuddin, ada Dian Nirmalasari, ada Ahmad Syarif, dan saya sendiri Kaisa Aulia Rahman. Boleh di next. Nah, topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah Dex Research, yaitu deskripsi bisnis dan sejarah XX1, ada marketing mix 7P XX1, ada kesimpulan penelitian terkait XX1, terus ada survei lapangan yang telah kami lakukan. Survei lapangan itu berisi dinamika operasional XX1, positioning map, ada strategi branding XX1, ada service flowers XX1. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada Desk Research Cinema XX1. Yang pertama ada deskripsi bisnis dan sejarah XX1. Jadi PT Nusantara Sejahtera Raya atau XX1 adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan dan perfilman di Indonesia, didirikan pada tahun 1987. XX1 merupakan salah satu jaringan bioskop terbesar di Indonesia dengan lebih dari 800 layar di lebih dari 300 lokasi di seluruh Indonesia. Lalu penghargaan dari XX1 telah menerima berbagai penghargaan. Yang pertama itu Best Cinema Operator in Indonesia atau Frost dan Sullivan 2014. Yang kedua ada Best Cinema Exhibitor in Indonesia, World Economic Forum 2015. Yang ketiga ada Indonesia Most Admired Companies, Fortune Indonesia 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian marketing mix dari XX1 ini, di mana di marketing mix-nya itu ada 7P, ada product, place, price, promotions, physical evidence, people, and process. Lanjutnya, oke. Masuk ke bagian produk, Cinema XX1 itu menyediakan produk utama, yaitu misalnya penayangan film, namun dengan rincian yang lebih luas kepada beberapa fitur ataupun produk lainnya, seperti sebagai berikut. Yang pertama pastinya dia menyediakan variasi genre film. Tergantung film apa yang membayar dan masuk ke XX1. Jadi misalnya ada horor, ada film action, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada variasi kualitas penayangan. Misalnya ada IMAX, ada 2D, 3D, dan lain-lain. Kalau IMAX kan misalnya biasanya gambarnya lebih bagus, lebih tajam. Kalau yang biasa, ya biasa aja gitu gambarnya. Terus dia juga punya pelayanan online, MTX, seperti layanan antrian ataupun pembelian tiket lewat online. Ya. Terus yang keempat itu ada snacknya, misalnya ada popcorn, ada minumannya juga, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu ada pengalaman menonton eksklusif. Nah, ini biasanya itu terjadi kalau misalnya ada film yang baru rilis hari pertama di XX1, terus ada pegelaran penonton ataupun menonton di hari pertama rilisan film tersebut bersama para artis yang menjadi cast di dalam film tersebut, biasanya seperti itu. Selanjutnya, nah untuk place-nya sendiri atau tempat, Cinema XX1 itu cenderung memiliki strategi penempatan ataupun cabang lokasi yang sangat baik, dengan rincian beberapa karakteristik lokasi sebagai berikut. Mereka itu pasti menyediakan ataupun menempatkan XX1 mereka itu di pusat perbelanjaan seperti mal-mal, area hiburannya ramai, dan pusat kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah price atau harga. Jadi untuk setiap studio itu tentu aja price-nya berbeda-beda karena yang didapatkan itu berbeda-beda ya teman-teman. Yang paling biasa itu adalah regular studio yang paling mudah ditemukan di banyak tempat itu ada regular studio, yaitu fasilitas yang didapat studio standar dengan kursi yang nyaman, dan ini rata-rata harganya 30.000 hingga 60.000 tergantung wilayah atau tempat di mana bioskop itu berada. Dan pada hari biasa itu 40.000 hingga 75.000 pada akhir pekan dan hari libur. Jadi
Untuk hari biasa dan hari pekan atau weekend itu berbeda ya teman-teman. Selanjutnya adalah Premiere Studio. Fasilitas yang didapat adalah studio yang lebih eksklusif dengan kursi yang lebih nyaman, leg rest, dan fasilitas makanan serta minuman yang bisa dipesan dari tempat duduk. Nah, harganya ini 100.000 hingga 200.000 tergantung lokasi dan waktu pemutaran. Selanjutnya adalah Dolby Atmos Studio. Fasilitas yang didapat adalah studio yang dilengkapi dengan sistem suara Dolby Atmos atau pengalaman audio yang lebih imersif. Harga biasanya sedikit lebih mahal daripada studio reguler, tergantung pada film dan lokasi. Selanjutnya adalah IMAX Studio. Fasilitas yang dapat adalah studio dengan teknologi IMAX yang menawarkan layar lebih besar dan sistem suara yang lebih canggih. Harganya itu sekitar 75.000 hingga 150.000 tergantung pada lokasi dan film. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada promotion. Jadi XX1 ini menggunakan berbagai cara untuk promosi. Di antaranya yang pertama promosi melalui aplikasi dan website. Seperti yang ada pada gambar di sini di aplikasi MTX Cinema XX1. Lalu yang kedua kerjasama dengan bank dan e-wallet. Biasanya XX1 itu kerjasama dengan bank Mega, bank yang lain-lain, dan juga yang ketiga itu media sosial, dan yang terakhir itu iklan. Jadi strategi pemasaran lainnya juga yang pertama, XX1 dikenal dengan pengalaman menonton yang nyaman dan berkualitas. Ini bisa menjadi strategi promosi tersendiri karena membuat penonton ingin kembali nonton di XX1. Lalu yang kedua, XX1 juga mungkin menggunakan kerjasama dengan komunitas film atau influencer untuk mempromosikan film tertentu. Nah, dengan kombinasi strategi pasar online dan offline, XX1 berusaha untuk menjangkau penonton potensial dan membuat mereka tertarik untuk menonton film di bioskop. Gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence ini yaitu bukti fisik yang mencakup semua bukti fisik yang dapat membantu Cinema XX1 untuk memahami konsumen produknya atau layanan yang ditawarkan, termasuk fasilitas fisik, terus mereknya, desain kemasan, fitur, dan lainnya. Nah, di sini ada 4 macam teater, yaitu yang pertama itu ada teater deluxe, di mana teater deluxe ini studio reguler yang merupakan jenis ruangan untuk menonton yang paling umum di dalam bioskop. Namun di teater deluxe ini itu biasanya di harganya itu sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 sesuai kota dan jaringan bioskop yang disediakan. Kemudian ada tipe The Premier yang dimana memfasilitasi selimut di tempat duduknya. Kemudian konsumen juga bisa memesan makanan saat film sudah dimulai, baik lewat online ataupun petugas kafe di Cinema XX1. Harga tiketnya itu seharga Rp60.000 hingga Rp200.000, bervariasi namun tergantung pemilihan harinya dan filmnya di wilayah kotanya. Lalu kemudian ada Dolby Atmos. Nah, studio Dolby Atmos ini agak berbeda karena memiliki teknologi tata suara yang lebih baik dari tipe studio reguler. Hal ini karena studio Dolby Atmos ini ada di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Nah, harga di Dolby Atmos ini berkisar antara Rp30.000 sampai Rp60.000 per tiketnya. Kemudian ada IMAX, yang dimana IMAX ini itu singkatan dari Image Maximum. Teknologi IMAX merupakan teknologi yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran resolusi lebih besar dari film konvensional lainnya. Namun, tiket bioskop IMAX ini per bulan Juli 2023 itu berkisar antara Rp75.000 hingga Rp90.000 untuk area Jakarta. Nah, di sini juga ada fasilitas makanannya, di mana fasilitas makanannya ada XX1 Cafe. Nah, XX1 Cafe ini menawarkan
makanan dan minuman yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Biasanya di sini itu ada popcorn, terus juga makanan ringan yang dibanderol dengan harga sekitar 40.000 rupiahan hingga 100.000 rupiahan. Nah, di sini ada Premier Cafe, yang dimana Premier Cafe ini itu yang menawarkan pengalaman nonton yang lebih baik, cara mewah dan eksklusif, dengan fasilitas yang lebih baik seperti kursi yang lebih nyaman, layar yang lebih besar, dan sistem suara kualitas yang tinggi. Weddings. Kemudian ada XX1 Lounge. Nah, area lounge eksklusif yang menyediakan kursi yang lebih nyaman dan lapang, serta menu makanan dan minuman yang lebih beragam juga. Penonton atau konsumen yang dapat bersinggah di XX1 Lounge ini dapat bersantai sebelum atau setelah menonton film. Kemudian ada Hello Sunday. Hello Sunday ini berbeda dengan tipe yang lainnya. Kalau Hello Sunday ini merupakan gerai yang dengan sendirinya, namun Cinema Accessory ini mempunyai toko Hello Sunday juga. Nah, Hello Sunday ini menawarkan tempat yang nyaman dan stylish bagi generasi muda untuk berkumpul bersama orang sambil menikmati beragam menu lezat dan berkualitas. Oke, selanjutnya itu ada People, yang dimana termasuk pelayanan karyawannya di SX1. Itu mempengaruhi juga pengalaman konsumen dalam berbagai aspek. Yang pertama itu ada karyawan Cinema SX1 itu berkomunikasi dengan konsumen dengan baik agar mereka tidak bingung saat membeli tiket film. Lalu kemudian ada karyawan Cinema SX1 itu harus menyediakan interior, tempat tunggu yang dimana tidak membuat konsumen merasa jenuh saat menunggu pemutaran film yang akan berlangsung. Kemudian ada karyawan Cinema SX1 akan mampu meningkatkan promosi lewat pemutaran filmnya agar konsumen yang menonton lebih banyak dan dapat mempertahankan loyalitas konsumennya atau kesetiaannya. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya ini ada proses di mana proses dari Cinema XX1 itu sebagai berikut. Yang pertama itu akan adanya muncul promosi film terbaru ataupun produk F&B dari Cinema XX1 di kalangan pelanggan. Kemudian nantinya itu bagi pelanggan yang tertarik dan memilih bioskop Cinema XX1 itu akan mengunjungi dan juga mendatangi Cinema XX1 terdekat ataupun yang mereka pilih. Nah, setelah itu pelanggan juga dapat membeli tiket di Cinema XX1 secara offline ataupun pembelian online melalui web ataupun aplikasi yang ada. Kemudian setelah itu pembelian produk F&B bisa dilakukan di tempat yang berbeda dari pembelian tiket untuk memberikan kenyamanan pada konsumen. Jadi dalam pembelian tiket dan juga pembelian produk F&B dalam Cinema XX1 itu di dua tempat yang berbeda, tapi dalam satu lokasi, hanya saja antrian yang berbeda. Nah, terus selanjutnya adalah pelanggan memasuki studio dan menonton film sesuai dengan tiket pilihan yang mereka beli. Dan yang terakhir adalah tersedianya beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh para pelanggan seperti adanya toilet, tempat tunggu yang nyaman, dan lain sebagainya. Boleh di next. Ya, kemudian ada kesimpulan dari beberapa penelitian terkait survei kepuasan konsumen terhadap pelayanan XX1 ataupun terhadap XX1. Di mana yang pertama itu ada e-service quality dan perceived value berpengaruh dan signifikan secara positif terhadap kepuasan pelanggan dengan skor 83%. Secara simultan, hasil tersebut dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya e-service quality dan perceived value di dalam aplikasi MTix Mobile akan berpengaruh untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini dikutip dari penelitian si Akmal dan teman-teman tahun 2019. Terus, yang kedua ada hasil penelitian menunjukkan persepsi kualitas merupakan prediktor positif dan signifikan terhadap kesetiaan pelanggan. Sedangkan promosi online XX1 dari segi harga merupakan prediktor yang positif namun tidak terlalu signifikan terhadap kesetiaan pelanggan. Dikutip dari Darmawan dan teman-teman dari tahun 2022. Yang ketiga yaitu hasil penelitian diperoleh bahwasanya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan produk, promosi, lokasi, sarana fisik, orang, dan proses dari XX1 terhadap kepuasan konsumen.
sedangkan hasil lainnya diperoleh tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga dan terhadap kepuasan konsumen. Hasil yang lain diperoleh terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas konsumen. Dikutip dari penelitian Si Munawir tahun 2017. Yang keempat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwasanya bauran pemasaran dimulai dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti sarana fisik yang disediakan oleh XX1 dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan kombinasi kualitas yang tepat dari 7P tersebut. Dikutip dari Latoki dan teman-teman pada penelitian di tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu harga, fasilitas, dan kualitas pelayanan ataupun service quality yang disediakan dan dilakukan oleh XX1 memengaruhi kepuasan konsumen untuk bisa datang menggunakan layanan berkali-kali, dikutip dari Novi pada tahun 2024. Oleh karena itu, secara keseluruhan, kesimpulan ini mengungkapkan bahwasanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman yang telah saya kutip di sini itu menunjukkan bahwasanya ada pengaruh signifikan dari adanya 7P ataupun 7P, terus produk, promosi, lokasi, sarana fisik dengan kepuasan pelanggan untuk pelayanan XX1. Selanjutnya, nah ini ada sumber penelitian terkait. Tadi yang pertama itu Akmal tahun 2019 dari Jurnal Pengaruh E-Service Quality dan Perceived Value terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi MTix Mobile Cinema XX1, E-Proceeding of Management, volume 6, nomor 3. Yang kedua, Darmawan tahun 2022, judul jurnalnya Pengaruh Perceived Quality dan Online Promotion on Price terhadap Customer Loyalty Cinema XX1 di Jakarta Barat. Yang ketiga itu dari judul Pengaruh Marketing Mix Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya pada Loyalitas Pelanggan pada Bioskop Cinema XX1, Citralin Semarang, dokumen karya ilmiah skripsi FEB Udinus. Yang keempat itu dari judul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Konsumen Menonton di XX1 Palu Grand Mall, Jurnal Ekonomi Trend, volume 10, nomor 1. Yang terakhir yaitu dari si Yansa dan teman-teman pada tahun 2024, baru nih. Judul jurnalnya itu Pengaruh Harga, Fasilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan, Studi pada Pengguna Jasa Bioskop Cinema XX1 di Center Point, Kota Medan, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami kelompok 7 telah melakukan survei lapangan terhadap Cinema XX1. Berikut adalah hasil survei yang telah kita dapatkan. Nah, yang pertama itu ada pola permintaan. Pola permintaan di Cinema XX1 itu dapat diprediksi karena jika data historis menunjukkan bahwa penjualan tiket Cinema XX1 meningkat secara konsisten setiap tahun pada bulan Juni, maka pola tersebut dapat dikenali sebagai musiman. Dan jika penjualan meningkat secara terus-menerus dalam beberapa tahun, maka pola tersebut dapat dikenali sebagai tren. Dan terakhir, dengan demikian, analisis data historis dapat membantu dalam membuat prediksi yang lebih akurat tentang pola permintaan di masa depan dan membantu Cinema XX1 dalam perencanaan strategi bisnis yang lebih efektif. Boleh di next. Selanjutnya adalah keadaan gerai di hari kerja dan di akhir pekan. Jadi, gerai Cinema XX1 biasanya lebih sepi pada hari kerja, terutama di pagi dan siang hari. Sore hingga malam hari ketika orang-orang mencari kegiatan setelah jam kerja ataupun sekolah. Selanjutnya ada pada akhir pekan adalah waktu paling sibuk untuk Cinema XX1 mulai dari pagi hingga malam. Gerai biasanya penuh dengan penonton dari semua kelompok umur termasuk keluarga dengan anak-anak, pasangan, dan grup teman. Film-film baru yang dirilis pada akhir pekan sering menarik banyak pengunjung meningkatkan padatan di gerai. Dan jam paling ramai biasanya pada sore hingga malam hari kira-kira mulai pukul 17 sampai pukul 22 atau 10 malam. Jam-jam sepi biasanya terjadi pada pagi hingga siang hari selama hari kerja, yaitu sekitar pukul 10 pagi hingga jam 16 atau 4 sore. Boleh di next. Selanjutnya adalah promo.
Promo Cinema XX1 seringkali menawarkan berbagai promo pada hari-hari yang biasanya sepi untuk menarik kelebihan banyak pengunjung. Contohnya, menawarkan harga tiket yang lebih rendah pada hari-hari tertentu seperti midweek, promo pada hari Rabu. Lalu ada promo khusus untuk paket makanan dan minuman yang bisa dinikmati saat menonton. Yang ketiga adalah memberikan poin bonus yang lebih banyak untuk transaksi pada hari-hari tertentu kepada anggota Cinema XX1 Loyalty Program. Yang keempat, memberikan diskon atau penawaran khusus untuk film-film yang sudah lama tayang atau pada jam-jam tertentu. Boleh di next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada antrean fisik yang dimana di unit operasional jasa ini di Cinema XX1 itu untuk pembelian tiket di tempat. Cinema XX1 menyediakan loket tiket yang dikelola oleh staff, yang dimana sistem antrian itu digunakan dengan pembatas dan tanda yang jelas untuk memandu pengunjung agar tidak memenuhi di ruangan sekitarnya. Kemudian ada beberapa lokasi di Cinema XX1 itu menyediakan mesin tiket mandiri, di mana penonton atau konsumen dapat membeli atau mengambil tiket yang telah dipesan melalui internet, seperti iMtix. Nah, untuk membantu mengurangi antrian di loket utama. Kemudian ada memberikan layanan prioritas untuk penonton atau pelanggan VIP atau anggota dari program loyalitas, serta menyediakan jalur khusus bagi mereka untuk mempercepat proses. Nah, di sini ada rata-rata pendapatan per bulannya di PT Nusantara Sejahtera Raya (TBK) atau Cinema XX1 berhasil mencatat kinerja yang positif di kuartal 1 2024. Sepanjang 3 bulan pertama itu Cinema XX1 meraih pendapatan 1,3 triliun rupiah atau meningkat 47,6% kuartal dibanding kuartal 1 2023 sebesar 88,3 miliar. Nah, di sini pendapatan per bulannya itu dari sumber investasi kontan.co.id. Juga ada rata-rata pengunjungnya itu ada sekitar meningkat dari 13,5 juta penonton di kuartal 1 2023 menjadi 21,1 juta penonton di kuartal 1 2024. Nah, sepanjang kuartal 1 2024, Cinema XX1 ini membuka 4 bioskop dengan 15 layar, sehingga total bioskop yang dioperasikan mencapai 244 bioskop dengan 1.301 layar di 61 kota dan kabupaten. Nah, untuk rata-rata pengunjung ini dari sumber www.idx.co.id static data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk positioning map sendiri ini saya buat berdasarkan perkiraan. Ditambah lagi perkiraan 3 orang yang saya tanyai sebelum memetakan positioning jasa ini. Jadi walaupun ini perkiraan, tapi ya masih kurang relevan lah, masih kurang tepat lah ini. Karena ini perkiraan hanya untuk beberapa orang aja, bukan dari perkiraan banyak orang. Nah, ini merupakan positioning map untuk variabel kualitas dengan harga. Di mana untuk kuadran yang pertama itu ada Flix Cinema, dan di tengah-tengah antara kuadran kedua dan kuadran ketiga itu ada NSC, dan yang di tengah-tengah antara kuadran 3 dengan kuadran 4 ada Platinum Cineplex, dan yang kuadran 4 itu ada Cinepolis, CGV, dan XX1. Nah, ini jadi kompetitornya ada Flix Cinema, ada NSC, Platinum Cineplex, CGV, dan Cinepolis untuk kualitas dengan harga. Selanjutnya, nah ini untuk variabel lokasi. Jadi antara dia itu dekat dengan pusat perbelanjaan dengan variabel cabangnya. Jadi lokasinya di mana itu, apakah dekat atau jauh dari pusat perbelanjaan, dilawan dengan cabangnya, banyak cabangnya itu berapa aja gitu. Jadi banyak jumlah cabang dengan lokasinya itu dekat pusat perbelanjaan atau enggak. Nah, untuk kuadran pertama ada XX1, pastinya banyak cabangnya, dekat juga ataupun ya lagi di tempat pusat perbelanjaan itu. CGV juga gitu, Cinepolis gitu juga. Untuk Flix Cinema ini saya sebenarnya kurang tahu, tapi kalau yang saya lihat dari Google Map, di Jakarta itu cuma ada beberapa cabang doang. Dan ini tapi dia dekat di
dekat di pusat perbelanjaan. Nah, kalau NSC ini masih banyak juga cabangnya, tapi nggak sebanyak XX1. Terus dia itu agak jauh dikit dari pusat perbelanjaan. Terus yang terakhir itu ada yang di kuadran ketiga ini, paling dikit cabangnya itu Platinum Cineplex. Karena saya kurang tahu nih ini ada di mana aja, tapi kalau di Jakarta kalau nggak salah cuma 2 doang gitu. Baik, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada strategi yang digunakan oleh XX1. Yang pertama itu ada scan marketing. XX1 menerapkan strategi marketing yaitu scan marketing atau pemasaran melalui aroma. Jadi aroma XX1 kan beda dari yang lain ya, kayak ada aroma popcorn atau aroma minuman, itu menjadi daya tarik atau strategi untuk XX1. Lalu kedua ada integrate marketing communication. Jadi XX1 menerapkan strategi marketing integrate marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu untuk mengoptimalkan efek dari pesan-pesan pemasaran mereka. Lalu yang ketiga ada kemitraan dan kolaborasi. XX1 juga melakukan kemitraan dan kolaborasi. Itu merupakan strategi utama mereka untuk meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu yang keempat ada pemasaran melalui media sosial. XX1 juga kan melakukan pemasaran melalui media sosial. Lalu yang kelima ada pemasaran berbasis data. Dengan mengandalkan analisis data, XX1 dapat menggali wawasan berharga tentang kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Dan yang terakhir ada pengalaman pelanggan yang memikat. Jadi tidak hanya film yang ditayangkan yang harus menarik, tetapi juga suasana di dalam bioskop itu sendiri. Nah, XX1 juga menggunakan strategi branding berupa sub-brand, yang dimana seluruh pengembangan bisnis dari Cinema XX1 menggunakan merek induk. Contohnya XX1 Cafe, XX1 Lounge, dan XX1 Cafe Box. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bunga pelayanan dari Cinema XX1 ataupun layanan-layanan tambahan yang disediakan oleh Cinema XX1. Yang pertama itu ada information. Jadi Cinema XX1 itu menyediakan layar informasi yang sangat jelas gitu ya mengenai jadwal film yang sedang tayang, beserta juga ada tayangan trailer dari film tersebut. Kemudian selain itu juga tersedianya informasi mengenai jenis pilihan menu makanan dan juga minuman di XX1 Cafe, dan sehingga para pelanggan itu juga dapat bertanya lebih detail terkait informasi yang dibutuhkan kepada para staff. Jadi contohnya itu ada di gambar, ini kita ambil di Cinema XX1 Arion. Kemudian untuk yang kedua itu ada order taking, di mana para pelanggan itu dapat melakukan pembelian secara offline dan juga melalui online. Jadi Cinema XX1 ini memberikan kemudahan kepada para pelanggan untuk bisa membeli tiket dimanapun, kapanpun, salah satunya dengan menggunakan aplikasi. Tetapi para pelanggan juga bisa melakukan order taking di tempat pembelian ataupun studio. Boleh di next. Untuk aspek yang ketiga itu ada hospitality, yang mana dalam Cinema XX1 itu ada toilet yang bersih, kemudian juga tempat tunggunya juga sangat nyaman gitu ya, karena menggunakan sofa yang cukup empuk, yang mana juga ini bisa memberikan kesan kepada konsumen bahwa XX1 ini memberikan dan juga mementingkan para pelanggannya. Selain itu juga pelayanan yang ramah dari setiap staff, serta mungkin jika kita menonton di studio The Premiere, maka akan ada pelayan khusus yang akan melayani kita yang disebut butler. Jadi dia itu seperti pelayan yang menggunakan seragam khusus dari Cinema XX1 untuk melayani personal kepada kita. Nah, untuk yang ketiga itu ada safekeeping. Jadi di Cinema XX1 itu sebelum kita masuk studio, itu ada staff yang menjaga pintunya untuk memastikan bahwa seluruh pelanggan itu sudah memiliki tiket dan menonton film sesuai dengan jadwal dan film yang dipesan. Kemudian di beberapa Cinema XX1 mungkin hampir keseluruhan itu juga ada security yang berjaga di depan pintu masuk sinema, tapi kebetulan di Arion Cinema XX1 ini kita nggak ada gitu. Tapi di beberapa tempat berdasarkan pengalaman kami itu ada gitu.
Berarti nih. Nah, selanjutnya ada exception ataupun pengecualian. Jadi, kalau di Cinema Exception itu contohnya kita mau pesan minum, itu para pelanggan bisa melakukan exception seperti meminta staffnya untuk less ice ataupun less sugar. Terus untuk yang selanjutnya ada billing, di mana jika kita melakukan pembelian secara langsung atau di tempat, atau juga bisa disebut offline, maka billingnya itu berupa tampilan jumlah tiket yang dibeli, nomor kursi, dan jumlah pembayaran di layar. Begitupun juga sama, nggak jauh beda juga jika kita melakukan pembelian tiket melalui online seperti tix.id, tampilan billingnya itu juga kurang lebih sama gitu, cuma berbasis aplikasi. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir itu ada payment ataupun pembayaran. Jadi, Cinema Exception itu ada banyak pilihan untuk metode pembayarannya. Itu kita bisa melakukan pembayaran melalui cash, debit, kredit. Kita juga bisa melakukan pakai pembayaran QRIS dan juga berbagai macam e-wallet. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi tentang Cinema XX1 dan survei lapangan yang telah kami lakukan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.